So hari ini kita akan proceed dengan bakteria ataupun microbe yang harmful to environment and also to human and animal. Microbe yang berbahaya. So apa itu pathogen? Microorganism yang boleh cause disease. Yes, betul. Microorganism yang boleh produce toxic chemical to cause disease ataupun to kill host. Okay? Jadi untuk type of pathogen dia ada 4 jenis. Dia boleh jadi bakteria, dia boleh jadi virus, dia boleh jadi kulat, dia boleh jadi protozoa. So untuk bakteria, macam mana dia boleh cause disease ataupun dia boleh kill the host. Dia akan produce toxic chemical. Apabila dia produce toxic chemical, tahu apa maksud dia? Dia melepaskan. Ya, melepaskan benda yang berbahaya, yang toxic. Jadi apabila dia produce ni, dia akan mencerna host cell, apa jenis host cell lah, macam organ manusia atau binatang, dia akan mencerna and then dia akan cause disease ataupun dia boleh kill itu host kalau dia punya immune system rendah. Jadi apa example for pathogen for bacteria? I mean, what is one of the disease caused by the pathogen? Contoh dia, tuberculosis. Pernah dengar tak? Tidak ada. Tuberculosis ni ataupun kita panggil sebagai TB. Pernah dengar TB? Macam Dia adalah sejenis penyakit paru-paru disebabkan oleh bakteria yang pathogen. Pernah dengar? Yes. Tuberculosis ataupun kita panggil TB. Cara penyebaran dia adalah melalui udara. Contoh kalau satu orang ni dia ada penyakit TB and then kau bercakap dengan dia face to face, dia boleh merebak melalui udara dan pergi masuk kau punya respiratory system and dia boleh infect lungs kau. Okay? And then secondly adalah kolera. Apa tu kolera? Ataupun kita panggil kalau Melayu taun. Untuk penyakit ni dia akan infect kita punya digestive system di large intestine. Apa pernah dengar kah kolera? Tidak? Pernah lah, tapi tidak ingat apa tu. Yeah. Okey, tidak apa. Kolera ni contohnya bila kita makan makanan ataupun air yang tercemar and then kita minum atau makan, bakteria yang pathogen boleh masuk pergi kita punya digestive system and dia boleh infect di kita punya large intestine. Sebab tu kalau kita kena ni, kita akan kena diarrhea, kita akan sakit perut, ceret-ceret, ataupun kita boleh muntah-muntah. Jadi itu sudah apa? Dia ataupun kita boleh kenal sebagai food poisoning lah, kalau general dia. Jadi apa prevention cost dia adalah sebelum kita makan apa-apa minuman, kita mesti boil or cook. Kalau kita boil saja, certain bacteria punya spore dia tidak dapat mati. Tapi most of the pathogen kita boleh bunuh. Tapi untuk spore bacteria dia tidak efektif. Kita mesti steam dia guna high pressure. Sebab kalau boil dia just 100 degrees Celsius. Tapi bila kita steam, kita guna temperature
temperature yang lagi tinggi 121 degrees Celsius. So kalau kita steam air, dia punya spore boleh kena bunuh, tapi for boiling bakteria punya spore tidak dapat bunuh, tapi patogen kita boleh bunuh. Oke? Ataupun kita boleh masak makanan. Contohnya, pernah dengar cerita catering nih, dia ambil catering lah untuk nih kawin, tapi dia nampak tuh ayam sudah rusak, macam almost rusak, tapi dia still masak lagi tuh ayam. Pernah dengar kah? And then end up semua orang yang datang, bukanlah semua, banyak yang datang pergi kawin tuh orang, semua kebanyakannya meninggal sebab dia masak bahan yang sudah tercemar. Sebab tuh kalau kita masak, walaupun kita sudah kasih heat dia, tapi certain bakteria dia tidak dapat mati juga sebab spore dia masih ada. Kita panggil apa? Kalau makanan ayam, bakteria patogen yang ada di ayam. Pernah dengar Pak? Tidak. Kita panggil sebagai salmonella. Ingat Pak, ini adalah bakteria ataupun patogen di makanan. Sebab tuh kenapa kalau selalu orang dia makan ayam yang tidak masak, dia boleh kena cerit beret. Ataupun pernah dengar yang tes baru-baru dia jual apa tuh, bubur kah? Puding gue. Tapi puding tuh dia tidak masak. Sebab prosedur dia, cara untuk buat puding gue, pernah dengar kah? Yes, baru-baru saja. And then semua orang yang beli dari dia ada yang meninggal sebab ya sebab telur yang dia sama ada telur yang dia guna tuh dia tidak cuci dulu sebab selalunya salmonella nih dia bukan saja ada di daging ayam tapi dia juga ada di lapisan telur tuh. Jadi selalunya kalau kita mau masak kita mesti kasih cuci dulu sebab takut tuh bakteria termasuk pergi dalam makanan kita dan kita tidak masak betul-betul. Sebab selalunya kalau telur kita tidak suka dia tunggu masakan, kita akan masak sedikit saja. Jadi dia ada potensi untuk masih hidup di telur tuh. Tapi untuk yang puding gue itu dia punya cara masak, dia tidak masak atas api, dia just letak air panas dan letak telur, so dia half cook saja. Sebab tuh bakteria itu tidak mati di sana. Jadi apabila dibuat begitu, banyak yang meninggal sebab daripada cara masakan itu sendirilah. Oke? Jadi paham kah? Patogen bagi bakteria. So sekarang untuk virus, apa cara dia cause disease ataupun cara kill host cell? Dia bilang DNA dia. Ya, dia spread ataupun dia spread ataupun dia multiply. Betul lah tuh. And multiply. Lepas itu dia destroy whole cell. Pernah dengar kan macam mana COVID-19 tahu? Macam mana COVID-19 infect kita? Dia melalui udara kan? Atau bukan udara, dia melalui apa? Air. Yes, titisan air liur kan? Sebab itu kenapa kita pakai face mask? Sebab dia akan attack kita punya respiratory system. Bukan saja respiratory, tapi dia boleh masuk pergi mata. And then dari mata pun dia boleh infect orang juga. Hah? Tapi jadi orang yang pakai pakai glasses macam ada protection sedikit lah, kan? Jadi kenapa sekarang kita semua kena wajibkan pakai face mask? Sebab itulah bila kita bercakap selalunya air kita terkeluar, and then kalau dia termasuk dalam kita punya respiratory system, kita punya hidung, kita punya mulut,
and then dia akan pelan-pelan turun pergi lungs kita. Ya, apa betul? Nafas. Oh, lungs. Ya, betul, lungs. And then bila lungs kita sudah rasa macam sesak nafas, dia punya simptom demam, batuk-batuk, itu adalah first defense system dalam manusia. And then bila kita sudah rasa macam lungs kita susah untuk bernafas, artinya dia sudah infect bahagian lungs kita. Kenapa orang boleh sampai mati bila kena COVID-19? Sebab dia bukan just infect respiratory system kita, dia bukan stop di lungs kita saja. Dia boleh turun pergi ada organs in kita punya badan, contoh macam kidney, stomach, and then dia boleh buat dia boleh kasih rosak kita punya organ. Yes. Kenapa dia bahaya? Sebab itulah tu. Sebab kalau virus lain, certain virus dia just infect anti-respiratory system kita macam TB. Tapi untuk COVID-19 ni dia boleh merebak kepada satu badan. Okay? So example of virus, salah satu yang paling senang lah adalah dengue. Tahu tak dengue ini adalah dari virus? Tahu apa vektor dia? Dari nyamuk. Yes, dia dari nyamuk. Jadi untuk ini virus dia tiada cure, tapi dia still curable sebab dia tidak vaksin. Kita tidak dapat buat vaksin, tapi kita boleh tolong patient tu untuk kasih tambah dia punya immune level. Contoh kalau macam badan dia kurang air, dan kita tambah air. Sebab tu kenapa kalau dengue patient, dorang kena injek air kan, dorang tidak dapat buat apa-apa, dorang just boleh kasih turun dorang punya suhu demam, and then boleh kasih bagi vitamin C and antiserum untuk kasih kuat immune level dorang. Itu saja yang kita boleh buat. And one more thing is kita boleh kasih bersih kawasan rumah kita. Bahagian mana yang dia paling suka nih? Merebak. Di air bertakung. Yes, air bertakung. Sebab tu kalau macam ada pasu-pasu bunga yang bertakung air, kalau boleh janganlah. Mesti selalu kasih bersih. Okay? Untuk